Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan coba membahas tentang asesmen nasional. Jadi kita dapat melihat informasi lengkap tentang asesmen nasional ini di Pusat Asesmen dan Pembelajaran atau disingkat Pusmenjar, Balitbang dan Perbukuan Kemendikbudristek. Baik, kita langsung aja membahas tentang apa itu asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini mulai dilaksanakan pada tahun 2021 karena pada tahun ini juga ujian nasional sudah dihapus dan ini adalah level-level pembelajaran pada asesmen nasional ya. Kita bisa lihat di sini ada 6 level ya, mulai dari level 1 untuk kelas 1 2 sampai dengan level 6 untuk kelas 11 dan 12, artinya ini adalah kelas jenjang SMA. Dan di setiap level ini terdiri dari beberapa informasi ya, diantaranya adalah informasi tentang numerasi dan juga ada literasi fiksi dan literasi teks informasi. Dan di sini juga bisa kita lihat di level terakhir, level 6 ini tidak ada numerasi, hanya ada literasi. Dan kita akan lanjut ke masing-masing soal ya, numerasi dan literasinya itu eh, kita bisa klik bagian di sini, nanti akan muncul ke sini. Nah, ini adalah numerasi. Kita bisa lihat di sini numerasi hanya ada 5 level ya, karena memang di awal kita sudah lihat di sini tidak ada numerasi untuk level 6. Oke, dan masing-masing level ini eh, memiliki konten yang berbeda. Contohnya ini. Untuk level 1 numerasi kelas 2 ya, ada bilangan. Karena ini numerasi ya, berhubungan dengan angka, bilangan ya, memahami bilangan cacah ya, maksimal 3 angka. Ini karena untuk kelas 2 ya, kelas 2 itu masih mungkin umur 8 tahun, jadi ya mereka masih belajar yang ringan-ringan ya. Eh, Kemudian ini juga ada geometri dan pengukuran serta aljabar, persamaan dan pertaksamaan. Menyelesaikan persamaan sederhana menggunakan operasi penjumlahan pengurangan saja. Ya, ini kan nama juga masih anak-anak sehingga diberikan soal yang gampang ya. Mereka lebih banyak kita fokuskan ke karakter. Selanjutnya ada level 2 yaitu kelas 4. Ya, kelas 4 ini juga sama dengan level sebelumnya, ada bilangan, ya, memahami pecahan dan pecahan campuran positif dengan penyebut bilangan 1 atau 2 angka, misalnya 5/12, ya, 3/3, contohnya seperti itu. Ada juga sifat urutan dan operasi geometri dan pengukuran serta aljabar serta data ketidakpastian. Nah, jadi ini adalah indikator-indikator yang ada pada level 2. Selanjutnya level 3 atau kelas 6. Ini juga kita lihat ada bilangan, masih memahami ya, memahami, menyatakan dan mengetahui. Tapi di sini objeknya sudah cukup berat atau cukup rumit ya. Eh, Memahami bilangan bulat khususnya bulat negatif, menyatakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan, mengetahui posisi bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma pada garis bilangan serta posisi bilangan bulat termasuk bilangan bulat negatif. Nah, ini jadi sudah mulai agak susah untuk level 3 ini. Sampai di sini juga ada aljabar dan ketidakpastian. Selanjutnya ada level 4, masih sama ya, ini juga bilangan. Nah, cuman ini untuk kelas 8 ya, bilangan cacah ya, maksimal 6 angka, ada geometri pengukuran, aljabar serta ketidakpastian. Kalau sini sudah masuk ke median, modus dan mean ya. Mulai statistika dasar di sini mulai dikenalkan ke anak-anak. Dan terakhir ada level 5 yaitu kelas 10. Nah, ini juga ada aljabarnya, ada data ketidakpastian, dan ketidakpastian di sini sudah mulai ke probabilitas ya, ke peluang yang memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Kemudian ada simpangan baku dan
varians ya, sudah mulai ke statistik yang agak dalam lagi ya, ke varians. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ada literasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian literasi ya. Literasi terbagi dua, fiksi dan informasi. Fiksi itu bersifat pengalaman ya atau hiburan, dan informasi berupa fakta atau pengetahuan. Jadi memang ini hampir sama tapi memiliki perbedaan ya. Dan di bagian literasi teks fiksi ini terdiri dari 6 level, ya, berbeda dengan yang numerasi tadi hanya 5 level, kalau ini 6 level. Dan di bagian level 1 atau kelas 1-2 ini ada indikator menemukan informasi tersurat. Siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya, karena ini adalah anak kelas bawah ya, kelas 1-2, memang mereka masih diajarkan tentang lingkungan, keluarga, ya, bagaimana cara bertindak yang baik dan benar, yang sopan. Ya, kemudian di sini juga ada indikator mengidentifikasi kejadian ya, yang dihadapi tokoh cerita pada teks sastra sesuai jenjangnya. Ada juga menyimpulkan perasaan dan membandingkan hal-hal utama, misalnya karakter tokoh atau elemen intrinsik lain. Ya, kelas bawah memang banyak diceritakan kisah-kisah, dongeng, dan mereka diminta untuk memahami tentang tokoh karakternya, yang karakter pada tokoh tersebut. Kemudian mengevaluasi dan merefleksi, yaitu menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra dan teks informasi. Ini untuk level 1. Jadi ada 3 poin besar, yaitu menemukan informasi, memahami, dan mengevaluasi. Ya, ini 3 poin ini akan ada sampai di level 6. Level 2 ini masih sama ya, menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Kemudian memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi prediksi ya pada teks tunggal maupun teks jamak, dan menilai format penyajian dalam teks, merefleksi isi wacana. Jadi ini poin-poin besar dalam level 2. Kemudian ini level 3. Ini level 3 lebih sulit ya, karena ini sudah kelas atas ya untuk di SD. Di sini siswa diminta untuk mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik, kejadian, karakter, setting, konflik alur cerita. Kemudian menyusun inferensi dan mengevaluasi, yaitu menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan teksnya ya, serta merefleksi isi wacana. Dan level keempat yaitu kelas 7-8 ya, ini masih ada menemukan informasi, memahami, dan juga mengevaluasi. Tapi tentunya ini sudah masuk ke jenjang SMP, lebih tinggi lagi, kompleks ya, ada grafik, tabel, dan lain-lain. Kemudian masuk ke level 5, kelas 9 dan 10. Di sini kita lihat ada menemukan informasi, mengakses dan mencari informasi dalam teks ya, kemudian mencari dan memilih informasi yang relevan, memahami teks secara literal, menyusun inferensi, membuat koneksi, prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak, serta menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Kemudian yang terakhir level 6 atau kelas 11 dan 12 ya, ini kelas jenjang SMA ya. Di sini kita bisa lihat ada grafik, tabel ya, mulai dari yang SMP siswa mulai dikenalkan, kemudian merefleksi asumsi ideologi atau nilai yang terkandung dalam teks sastra. Ini untuk teks fiksi. Kemudian ada teks informasi. Oke, di sini juga terdiri dari 6 level ya. Setiap level terdiri dari komponen menemukan informasi, memahami, mengevaluasi. Jadi ada 3 komponen pokok di bagian teks informasi. Dan kalau kita lihat dari level 1 ya, hampir sama dengan teks fiksi tadi, tapi di sini berbeda karena ini bentuk teksnya adalah informasi, artinya ini adalah fakta-fakta dan pengetahuan-pengetahuan.
Ya, ini hampir sama tapi memiliki perbedaan karena di setiap level ini terkoneksi dengan berbagai mata pelajaran. Oke, supaya lebih jelas kita lanjut ke contoh soalnya ya, contoh soal AKM. Di sini ada sebelum ke contoh soal kita ke komponen dulu. Ada komponen AKM itu dilihat dari konten, ya, kognitif dan konteks. Nah, ini memiliki perbedaan. Contoh, di bagian konten untuk literasi, ya, itu hanya penjelasan tentang apa itu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian pada numerasi itu kontennya adalah meliputi representasi sifat urutan, operasi beragam jenis bilangan. Kemudian pengukuran geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume. Kemudian data dan ketidakpastian, pemahaman, interpretasi, penyajian, serta aljabar meliputi pertidaksamaan, persamaan, relasi, dan fungsi. Nah, itu secara konten. Kemudian secara kognitif, literasi membaca ini menemukan informasi, ya, mencari, mengakses, kemudian interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat, tersirat, kemudian evaluasi dan refleksi, ya, menilai kredibilitas, ya, kesesuaian maupun keterpercayaan teks. Untuk numerasinya di bagian pemahaman ada memahami fakta, prosedur, alat matematika. Penerapan, ya, mampu menerapkan konsep-konsep, dan penalaran, bernalar dengan konsep matematika. Secara konten, ya, ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Secara personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, kemudian berkaitan dengan kepentingan antar individu, dan berkaitan dengan isu aktivitas. Ini secara literasi, ya. Untuk numerasinya berkaitan dengan kepentingan diri serta pribadi, berkaitan dengan kepentingan antar individu, dan saintifik berkaitan dengan isu aktivitas. Ya, di sini adalah kita lihat sama ya konteksnya, ya, baik numerasi ataupun literasi sama karena memang fokusnya itu adalah ke berbagai mata pelajaran yang disatukan menjadi satu. Jadi ini antara literasi dan numerasi sama. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Ini contoh soal kelas 5, soal cerita. Ada dua orang sahabat melakukan perjalanan panjang. Ya, ini cerita fiksi ya. Walaupun mereka bertengkar, tapi mereka melanjutkan perjalanan bersama sampai paragraf terakhirnya, yaitu menulis di atas pasir mudah terhapus oleh sapuan angin, sedangkan mengukir di atas batu tidak mudah hilang oleh terpaan angin kencang sekalipun. Nah, ini contoh dari literasi jenjang kelas 5. Dan di sini ada contoh soalnya ya. Karena di AKM ini ada contoh soal menjodohkan, seperti ini contohnya, ada sesuai dan tidak sesuai, ada mencentang ya, pilih pesan-pesan yang ada dalam cerita itu, kemudian cermati pantunnya, jika ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan simpan dalam hati. Ya, maka diminta untuk memilih jawaban serta memberi bagian dari teks yang mengandung jawaban. Ini contoh kelas 5. Kemudian selanjutnya ada contoh kelas 8. Ini penelitian ilmiah di rumah ya. Seringkali kita mengatakan penelitian ilmiah, maka yang kita pikirkan adalah laboratorium. Nah, dengan alat-alat canggihnya. Jadi ini adalah teks informasi ya. Kalau yang tadi teks fiksi, kalau ini teks informasi ya, fakta dan pengetahuan. Jadi ada pertanyaan, apakah jumlah air penyiraman mempengaruhi tinggi tanaman? Nah, ini ada hubungannya dari teks ini ke mata pelajaran yang lain ya, mungkin biologi atau IPA. Kemudian, nah ini juga ada lanjutan ceritanya ya, seringnya penyiraman dan tinggi tanaman ya, pengaruh dari seringnya penyiraman dan tinggi tanaman. Ya, bisa kita lihat di sini teks ini sungguh sangat bervariasi mata pelajaran yang ada di dalamnya. Dan ini contoh pertanyaan sama seperti tadi ya, ada menjodohkan, ada centang, kemudian ada pilihan ganda dan isian dan juga uraian. Dan ini untuk kelas 11 ya, ada fakta dan mitos ya, kaum muda, dan juga ada kaum muda, gaya hidupnya ya, ini tentang infografis ya, tentang generasi milenial. Kemudian masuk ke soal ya, ada pilihan atau menjodohkan ya, fakta atau mitos.
ada checklist dan ada uraian. Dan ini ada pesan ya. Teks EKM terdiri atas teks informasi dan fiksi. Jadi contoh soal kelas 5 itu fiksi, kalau soal kelas 8 itu teks informasi. Teks AKM disajikan utuh dengan gambar ya. Kemudian ada stimulus teks AKM bertujuan sebagai sarana menilai kompetensi dan sekaligus menginspirasi. Jadi murid diberikan arahan untuk bernalar ya. Kemudian mengukur kemampuan murid tidak hanya pada sampai level memahami, namun merefleksi isi teks ya, seperti contoh pada nomor soal kelas 5 dan kelas 8. Kemudian murid juga tidak hanya memahami isi teks, namun juga mampu merefleksikan pengalamannya dengan hal lain di luar teks. Jadi itu contoh untuk literasi. Baik, mungkin jika ingin tahu lebih jauh bisa langsung aja ke Pusmenjar ya, websitenya, dan di sini bisa didapat juga ini PDF-nya. Kemudian ada ini adalah PDF tentang contoh soal, kemudian ada contoh PDF tentang tanya jawab ya, diantaranya berapa lama waktu, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar itu seperti apa ya. Kemudian soal dan kisi-kisi. Nah, di sini ada question and answer. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan jangan lupa klik like, share, ya, kemudian yang terpenting adalah subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.